Iblis tidak mau kita jadi besar. Karena dia itu sudah datang dengan kesombongan dia bahwa saya lebih besar dari siapa. Maka dia bilang sama Yesus pada waktu dia pada guru, kalau kamu ada bakat, artinya dia ingin menunjukkan bahwa saya lebih besar dari dia. Yesus bilang tidak. Allah betul. Kau sudah minta Allah lebih besar dari kau. Saya lebih besar dari kau. Jadi pada waktu Tuhan sedang menaruh hal yang khusus dalam hidupmu, bahwa Tuhan membuat kamu lebih besar, mulai dari itulah engkau akan jadi musuh di sisi Allah. Pada waktu orang berkata, Daud berlaksa-laksa, Saul boleh-boleh, itu artinya apa? Daud akan lebih besar dari Saul. Pada waktulah Saul mulai membenci Daud. Amin. Jadi saudara, apa yang membuat ini semakin membenci? Jadi kalau saudara yang tidak punya musuh, maksudnya apa Saul, apa Daud jatuh ke dalam tangan, Daud jatuh ke dalam tangan Saul dan musuh-musuh. Kenapa? Karena Daud akan lebih besar dari Saul. Dengar. Daud akan lebih besar dari musuh-musuhnya. Jadi hari ini saudaraku, kalau kami pernah melakukan posisi seperti ini, dengar baik-baik. Tuhan sebenarnya yang kudus dalam hidupmu, engkau akan lebih besar. Kenapa khusus dibenci oleh saudara? Karena mimpi. Bahwa dia akan lebih besar dari saudaranya kan? Kenapa Esau bisa begitu benci dengan Yakub? Kenapa Kain bisa begitu benci dengan Habel? Karena Habel, karena Yakub, karena Yusuf, karena Daud akan lebih besar dari saudaranya. Siapa yang melakukan itu? Tuhan akan melakukan itu. Jadi kalau kamu dalam posisi akan jadi lebih besar, saya percaya saudara akan banyak orang tidak senang. Apa yang sudah keluar dari mulut Allah tidak kembali ke sini. Dia akan melakukan kalau saya akan buat kamu lebih besar. Saya pasang badan, saya kasih kebenaran, saya jaga engkau sampai selesai. Sehingga walaupun ada dikatakan dengan Tuhan dililit oleh tali-tali maut, sudah hari sial sekalipun, benar-benar tidak. Bahkan ketika ini sampai kepada Allah, ya dalam urusan terkait dengan siapa namanya? Ayub. Saudara mengerti apa yang ada di belakang layar. Kita ini kan semuanya lihat apa yang dipandang di depan saja, tapi saudara tidak pernah melihat di belakang layar seperti itu. Kalau lihat di belakang layar, percakapan antara Allah dan iblis. Tapi kalau saudara bisa bicara dengan Tuhan, saya belum cukup. Saya tak bicara dengan Tuhan yang dikasih saja. Dan bicara dengan dulu. Bahaya di sini. Kalau kita bicara tentang bangsa ini, kalau Tuhan yang saya bicara tentang kita ini lebih bahaya. Kita sudah menghindar dari Allah. Karena kalau ini datang dari mulut ini. Lihat tanda-tanda Lucifer, lu boleh dia tubuh ada dalam kekuasaan, dia belum harta benda ada dalam kekuasaan, tapi jangan punya. Sudah lihat, kita bertubuh, kita punya kekayaan, kita punya karir, kita punya jabatan, ini bisa sebutkan, bisa, tapi hidup nyawa kita tidak bisa. Tapi bukan berarti ketika kita hancur kita selesai tidak. Tuhan bisa pulihkan dan gantikan. Amin. Jadi saudara, cerita ini sungguh luar biasa. Tutur kata orang yang diangkat tinggi. Ya. Kalau hari ini kau masih seperti ini, orang tidak dengar dulu. Permisi nak kalau hari ini kentut saja orang kentut tidak kentut ada kawan itu. Tapi pada saat kau jadi orang besar, orang tinggi, kau ketemu kau wangi gitu. Omongan besar orang bilang benar, kamu tutur kata orang yang diangkat tinggi. Jadi sebenarnya Tuhan angkat kau dan reputasi umat di diri kita coba supaya kata-kata kita itu benar. Aku mengatakan padamu kata-kata yang benar. Supaya kata-kata kita ini punya power. Sehingga Tuhan memberikan kepada Daud apa namanya pengalaman hidup
kita tuh punya power. Kalau kau hanya tahu ini, kau omong kosong. Indonesia butuh banyak orang yang berdiri terlalu banyak. Mimbar ini hanya dipenuhi dengan orang-orang yang penuh ilmu. Betul tidak? Cara kau belajar apa? Kau belajar. Kau jadi ahli, ahli Taurat. Taurat kau hafal semua, tapi kau tidak punya pengalaman dengan Taurat. Betul? Kau tidak punya pengalaman dengan firman itu. Kau tidak punya kesaksian dengan firman. Firman itu tidak pernah menjadi saksi dalam hidupmu. Kau tidak pernah hidup dengan firman. Hari ini, ketika Tuhan ingin membuat engkau jadi besar, maka firman harus dijadikan. Kau hidup itu firman, kau rasakan itu firman. Betapa pahit, betapa sakitnya. Kau ada dalam lembaga keramat, kau ada dalam kaitan tenau, kau ada dalam hari siangmu, kau ada dalam praktek menyala-nyala, kau ada dalam kuasa, kau ada dalam fitnah orang. Kau ada ketika kamu permalukan nama baikmu, dihancurkan nama baikmu. Di sana firman itu bekerja jadi. Untuk apa supaya kau punya kesaksian? Martabat kita ditentukan oleh kesaksian kita. Sehingga pada waktu kau berkata, tutup kata itu dan tutup kata orang yang ketika kau sudah lewat semua itu, tutup katamu untuk berinspirasi. Setiap orang yang mendengar kata-katamu, mereka akan berkata, hormat. Amin. Yesus berkata, segala kuasa dalam saya. Kenapa? Saya sudah melewati semua itu. Kau jangan ada yang berenang. Jangan ada, sudah lewat itu. Kalau kau sudah